Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatur Rahmah, NIM 200509740118 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B, mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kabeling kabel UDP beserta cara pemasangannya. Kabel UDP. Saya akan menjelaskan 7 bagian yang ada dalam kabel UDP. Pengertian dan fungsi kabel UDP, warna kabel UDP, jenis kabel UDP, kategori kabel UDP, karakteristik kabel UDP, kelebihan dan kekurangan kabel UDP, dan simulasi pemasangan kabel UDP. Pengertian dan fungsi kabel UDP. Kabel UDP atau Unshielded Twisted Pair yaitu jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel UDP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit karena masing-masing kabel mempunyai kode warna berbeda. Fungsi kabel UDP digunakan sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network atau LAN pada jaringan komputer. Warna kabel UDP ada 8. Yang pertama, orange sebagai media penghantar paket data, putih orange sebagai media penghantar paket data, hijau sebagai media penghantar paket data, putih hijau sebagai media penghantar paket data, biru sebagai media penghantar paket suara, putih biru sebagai media penghantar paket suara, coklat untuk menghantarkan tegangan DC, putih coklat untuk menghantarkan tegangan DC. Jenis-jenis kabel UDP. Kabel strike torque memiliki aturan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer dengan switch, dan komputer ke hub. Ini merupakan gambar dari urutan kabel strike torque. Kemudian ada kabel crossover. Memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antar komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Ini merupakan gambar dari kabel crossover. Ada urutannya tersendiri. Kemudian ada kabel rollover. Memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalnya, switch dengan printer, switch dengan proyektor. Ini merupakan gambar urutan dari kabel rollover. Kategori kabel UDP. Ada kategori 1, CAT1, merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah yaitu 1 Mbps. Hanya mendukung komunikasi suara analog saja. Pada tahun 1983, untuk menghubungkan telepon analog plain old telephone service atau POTS. Kategori 2, CAT2, memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps, mendukung data dan suara digital. Dahulu digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Kategori 3, CAT3, memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps, mendukung komunikasi data dan suara digital, memiliki kemampuan terendah
karena hanya mendukung jaringan 10 BSD saja. Kategori 4, CAT4, memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps, mendukung komunikasi data dan suara digital. Digunakan pada jaringan IBM Token Ring 16 Mbps dan didukung pada jaringan Ethernet 10 BSD. Ada kategori 5, CAT5, memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps, mendukung komunikasi data dan suara digital, mendukung jaringan Token Ring, Ethernet 10 BSD, dan Fast Ethernet 100 BSD. Merupakan kabel yang paling banyak digunakan pada instalasi jaringan. Kategori 5E, CAT5E, memiliki kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10 atau 100 atau 1000 Mbps. Rekomendasi untuk penggunaan jaringan Gigabit Ethernet. Untuk kabel CAT5E dan CAT5 paling banyak digunakan pada jaringan Ethernet. Kategori 6, CAT6, memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 200 MHz, mendukung komunikasi data dan suara digital. Digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10 GB Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kategori 6, CAT6A, frekuensi komunikasi yang lebih besar yaitu sebesar 500 MHz. Kemudian ada kategori 7, CAT7, memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz, mendukung komunikasi data dan suara digital. Digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10 GB Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Ini merupakan tabel kategori kabel UTP, mulai dari kategori CAT1 hingga CAT7. Kemudian ada perbedaan kecepatan, kemudian maksimal panjang kabel, tipe kabel, dan penggunaan kabel. Karakteristik kabel UTP. Bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Tidak memiliki pelindung atau shield. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Menggunakan konektor RJ45. Kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Untuk kelebihannya, harga relatif murah, lebih fleksibel karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil, diameter kecil 0,43 cm sehingga memudahkan dalam proses instalasi dan cocok dengan berbagai merek konektor RJ45. Pemeliharaannya relatif mudah. Kerusakan pada salah satu salurannya tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan. Sedangkan untuk kekurangannya, mudah terkena gangguan interferensi elektromagnet dari perangkat lain karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil, lentur, dan mudah terkelupas sehingga tidak cocok digunakan di media yang berat. Jarak jangkauan pendek, maksimum 100 meter, transmisi data relatif lambat. Berikut ini merupakan simulasi pemasangan kabel UTP. Buka aplikasi UTP Kabel Simulator yang bisa kalian download lewat Google. Klik Training Mode. Klik Tab to Start. Di sini saya menggunakan simulator kabel cross. Menggunakan tab gunting untuk memotong kabelnya. Drag menu tangan untuk meluruskan kabelnya.
Atur sesuai standar. Putih oren, putih hijau, putih coklat, hijau, biru, kemudian putih biru. Setelah itu kita rapikan. Pasang RJ45. Luruskan kabel sampai lurus kepada garis merah. Setelah itu, satukan dengan tang krimping. Setelah itu kita tes. Ini merupakan kabel cross. Berhasil. Untuk langkah simulator kabel strike, untuk langkah-langkahnya sama. Hanya saja kepada urutan kabel sesuai standarnya berbeda, yaitu putih hijau, putih oren, biru, putih biru, oren, putih coklat, dan coklat. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.